Oke, halo bro semua, kembali lagi bersama gue Riko Rusani di channel Korlon. Kali ini gue nggak akan ngebahas tentang mendadak travel, nggak akan ngebahas tentang mendadak kuliner. Gue akan ngebahas tentang handphone yang baru aja gue beli, yaitu Sony Xperia XZ. Jadi handphone ini launching di bulan September tanggal 1 2016 dengan harga waktu itu pas launching 9,1 juta. Dan sekarang gue bisa mendapatkan handphone ini seharga 700 ribu. Iya, udah berapa tahun tuh ya? Udah murah banget lah. Pokoknya bagi kalian yang pengen beli handphone flagship ya, tunggu sampai beberapa tahun kemudian biar harganya murah. Itu sih yang biasa gue lakukan kalau gue pengen beli handphone itu. Tapi walaupun ketinggalan zaman, setidaknya gue tahu experience-nya. Oke, sejarah singkat tentang Sony Xperia XZ ini ya. Singkatnya tadi gue bilang, ini handphone launchingnya tahun 2016 di bulan September seharga 9,1 juta. Ya, handphone dengan harga segitu sih pada zaman itu sih udah masuk flagship ya. Karena ya seperti kita ketahui prosesornya dahsyat dah ini waktu itu handphone ini. Jadi kita dari mana dulu ya? Kita dari layar dulu aja kali ya. Jadi layar ini ukurannya 5,2 inci, resolusinya Full HD ya, 1080x1920 pixel. Ya rasio zaman dulu ya, rasio layar masih 16:9 dengan kerapatan pixel yang masih di atas iPhone apa ya sekarang? iPhone 8 mungkin ya. Ini kerapatan pixelnya itu 424 ppi. Terus dia dilindungin sama kaca Corning Gorilla Glass 4. Dan teknologi layar dari Sony yang ada di televisinya, di TV-nya, yaitu Triluminous Display sama X-Reality Engine. Waktu launching handphone ini pakai Android Marshmallow 6.0.1 yang bisa di-upgrade ke Android Oreo 8.0. Terus chipset yang dipakai sama Xperia XZ ini itu pakai Qualcomm Snapdragon 820 yang ya mungkin pas Xperia Z5 itu 810 itu panas banget ya. Tapi sekarang sih udah diredus ya panasnya, nggak panas cuman anget aja gitu. Kalau dipakai cuman Instagram atau Facebook atau sosial media lain, kalau dipakai main game itu panas banget kali ya. Ya ke gue jajal main PUBG walaupun nggak smooth ekstrim sih, nggak apa-apa sih, tapi masih patah-patah. Padahal prosesornya ini kuat banget di zamannya. Terus dia pakai GPU Adreno 530 yang mungkin sekarang ketinggalan banget sih. Ketinggalan banget, kalah sama Realme sekarang. Padahal Realme HP-nya paling 2 juta atau ya 3 juta udah dapat keren. Ini 9 juta lu dapat begini doang. Ya beda zaman sih ya. Terus internal yang HP yang gue beli ini itu 32 GB dengan 3 GB RAM. Sebenarnya ada versi yang 64 GB dan RAM-nya 3 GB. Itu mungkin harganya beda dikit kali ya. Tapi yang gue dapet di Indonesia ini just for information, HP ini Docomo ya. Jadi ini HP hibahan dari Jepang sih. Terus apa lagi ya? Sebenarnya ini ada di atasnya ini Xperia XZ S. Itu kalau nggak salah RAM-nya 4 GB ya. RAM-nya 4 GB, terus internalnya 64 GB. Kayaknya nggak dapat pilihan lain deh untuk internal. Terus beralih ke bodinya. Bodi handphone yang gue dapatkan ini itu mulus banget. Mulus, hampir nggak ada cacat. Mungkin tombol powernya aja yang logo powernya itu udah mau hilang ya. Lalu ada di belakang ada boncel sedikit 2 biji karena seperti yang kita ketahui bahwa Sony Xperia Z ini belakangnya itu pakai bodi metal ya. Jadi kayak aluminium dicat itu. Jadi kalau ke boncel pasti catnya kelupas gitu. Kayak mobil gitu. Terus fiturnya yang utama sih menurut gue di handphone itu cuman kamera ya. Sony itu the best sih kameranya. Kamera dan audionya gitu. Kalian tahu kali pernah punya HP Sony itu Walkman kan. Itu suaranya kan bagus banget tuh. Nah mungkin masih diteruskan di generasi sekarang gitu. Terus fitur yang paling gue suka sih dari dulu tuh Sony tuh waterproof ya. Waterproof, terus speakernya pasti selalu ada 2 stereo speaker. Dan bentuk desainnya itu nggak kemakan zaman gitu. Lalu seperti yang tadi gue bilang, layarnya pakai 5,2 inci dengan layar Full HD yang tahun sekarang tuh udah ketinggalan zaman banget, tapi masih enak dilihat karena resolusinya gede dan kerapatan pixelnya juga tinggi, jadi tajam gitu layarnya. Nggak kemakan zaman sih kalau untuk spek mah. Mungkin HP-nya ketinggalan zaman, tapi
fitur-fiturnya mungkin enggak ini. Lalu ke ini dia yang utama adalah layar. Yang utama adalah kameranya. Kameranya pakai 13 megapiksel resolusinya dengan bukaannya 2,0 di 22 mm wide. Ya 1/3 lah. Terus ya paling fiturnya XDR, terus bisa merekam video maksimal di 4K, dan itu pun paling dibatasin sampai 5 menit karena kamera pasti bakal tertutup otomatis. Ya sayang sih sebenarnya, kameranya udah powerful tapi bisa dipakai cuman beberapa menit doang. Kalah dong sama Samsung S8 yang resolusinya mungkin sama dengan handphone ini yang bisa ngerekam video terus menerus tanpa takut kepanasan. Mungkin seperti itu karena gue juga pernah punya S8 dan pemakaian gue tuh enak sih S8 tuh. Kameranya nggak kayak Sony, nggak keluar-keluar, tapi untuk kualitas gambar sih S8 jelas kalah telak sama Xperia XZ ini ya. Sepengalaman gue, ini opini pribadi sih. Terus dia bisa ngerekam video di 60 frame per second Full HD ya. Ya untuk bikin si video sinematik sih oke lah, masih cocok, masih inilah. Terus yang gue kagum tuh slow motionnya lambat banget, keren. Dia itu di slow motionnya kalau nggak salah di 120 atau 900-an frame per second mungkin ya. Itu apa di generasi selanjutnya, tapi yang gue tahu sih seperti itu. Terus ya paling ya baterainya sih yang agak kurang gede mungkin ya untuk di tahun 2020 ini ya. Baterainya cuma 2900 mAh. Terus fast chargingnya cuma 18 watt. Ya quick charge 3 lah ya. Tapi ya kata Sony sih ngeklaim waktu bicaranya sampai ya 11 jam sih. Screen on time gue ada di kisaran ya mungkin 5 jam 6 jam sih screen on time-nya itu. Ya masih kurang sih, HP sekarang tuh udah kayak ini tau, genset lama-lama banget. Serius dah. Terus ya paling ya itu fitur-fitur kayak fingerprint yang masih ada di sebelah kanan. Ya pokoknya handphone ini masih pakai fingerprint ya, yang nggak kayak sekarang yang udah pakai kayak Apple pakai Face ID, pakai iris scanner di Samsung. Terus sekalinya pun pakai fingerprint itu udah di layar, karena ini kan handphonenya kan belum penuh ya, jenongnya atas bawah masih gede banget. Jadi ya ditaruhnya di samping sih, enakan di samping sih, langsung jempol, langsung buka, langsung ke unlock gitu sih, enak. Itu sih opini pribadi gue lagi ya. Dari keseluruhan handphone ini sih ya, kalian beli handphone ini sebenarnya sih ada 2 fungsi sebenarnya. Yang pertama untuk kerja, yang kedua untuk cuman hobi aja buat ngoleksi handphone dari Sony yang seperti kalian ketahui nih, Sony udah nggak dijual di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen beli handphone Sony itu harus di luar negeri dengan perpajakan yang sangat ruwet dan mahal pastinya. Seperti Sony Xperia One Mark II yang baru launching aja kemarin, gue lihat di beberapa channel YouTube tuh harganya sampai 26 juta anjir sama pajak. Itu berarti udah aman ya, udah bisa pakai SIM card Indonesia. Dengan harga smartphone semahal itu, kalian bisa dapat sebenarnya yang spek yang lebih dari Sony Xperia One itu. Tapi kembali lagi pada diri kalian sendiri. Kalau kalian memang cuma sekedar hobi atau fanboy ya nggak masalah beli handphone itu, karena handphone itu juga outstanding sih. Pokoknya handphone Sony itu outstanding semua lah, walaupun memang ketinggalan zaman, tapi ya keren aja gitu kayak bentuknya gitu. Kalau kalian fanboy Sony sih oke sih kalau menurut gue. Fanboynya tuh keluar banget kalau Sony tuh, seperti kata David Gadgetin, fanboynya keluar banget kalau punya HP Sony itu. Ya mungkin kalau kalian beli handphone ini, mungkin kalau yang kalian uangnya kurang seperti gua, mungkin ini bisa jadi daily driver untuk sekadar buka WA ataupun foto-foto untuk produk-produk kalian jika kalian pengusaha all shop gitu mungkin, karena kameranya juga pertama the best gitu. Lalu mungkin second handphone kalian mungkin harus iPhone. Ketika kalian udah foto pakai HP ini, lalu kalian kirim fotonya ke iPhone untuk dijadikan instastory agar hasilnya bagus sedikit. Karena gue pernah jajal nih pakai HP ini, update status di WA atau di Instagram itu gambarnya agak kurang bagus. Kayak padahal kameranya udah bagus tapi gambarnya kurang bagus gitu. Jadi kalian kirim aja ke iPhone lalu untuk di post ke Instagram atau ke snap WA gitu. Overall gitu aja sih.
tentang sebenarnya bukan review sih, ini cuman gue bacot doang. Gue beli HP murah dari Sony yang pada zaman itu mahal banget dan sekarang harganya udah ratusan ribu sih. Kalau untuk itu sih seperti yang gue bilang, kalau untuk cuman hobi ini oke. Terus kalau untuk daily driver yang cuman buat WA kayak gitu-gitu, untuk foto produk sih ini oke. Bagi kalian yang pengen beli kamera gede tapi nggak punya duit, untuk sekedar konten sih ini masih masuk ya, masih kameranya masih oke. Cuman gitu kalian harus beli kipas tambahan untuk ditaruh di belakang handphone ini karena biar nggak terlalu panas aja handphonenya gitu. Lalu untuk game ini busuk ya. Kalau untuk game-game tertentu mungkin yang cuman Candy Crush atau apapun game-game RPG gitu ini masih lancar, ML masih lancar. Cuman kalau untuk game-game FPS kayak PUBG atau Call of Duty, gue nggak mau nyebutin Free Fire, itu nggak masuk. Itu agak bonto sih, agak kurang. Mungkin itu ya video tentang gue beli handphone ini seharga 700.000 ya, Sony Xperia XZ ini. Jika kalian ada tambahan, kalian bisa langsung jika kalian ada tambahan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, atau untuk komen-komen jika kalian ada komentar atau ada tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau ada masukan untuk video ini dan ada tambahan-tambahan lain yang gak gue sebutkan di sini karena ini menurut opini pribadi gue dan spek yang gue tahu dari handphone ini cuman itu aja, cuman layar, prosesor dan lain-lain. Mungkin itu aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Ricardo Sandi, bye.